Iya, selamat siang anak-anakku yang cantik dan soleh. Pada siang kali ini kita akan belajar tentang materi coding. Ya, kenapa kalian dikumpulkan di sini? Karena kita mau belajar tentang materi KKA. KKA itu apa, Bu? KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, artifisial apa, Bu? Artifisial adalah buatan. Nah, tapi sebelum Bu Guru masuk ke materi pembelajaran tentang coding, Bu Guru pengen tahu dulu di sini kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, alhamdulillah masih semangat. Berarti kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita mau belajar apa sih, Bu? Nah, sebelum belajar, Bu Guru mau absen dulu. Di sini kebetulan perwakilan dari kelas 6A. Hanya Ibu Guru ambil beberapa saja hanya untuk memperkenalkan materi tentang coding. Untuk yang perempuannya Bu Guru absen dulu. Inaya ada, Najwa, Naura, Nisma, Bulan, Jawa, Gafrila, Berlin, Andara, Nurul, Maharani, Jahwa, Yasna, dan Ika. Oh maaf, bukan Jawa, siapa namanya? Sapira. Maaf ya Sapira, itu salah menyebutkan. Ya, tapi sebelum dimulai, biar semangat, kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Pada saat menyanyi kalian semua berdiri. So, semuanya berdiri, kita menyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Iya. Siap semuanya? Kita dengarkan lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi semuanya. Kedengeran suara lagunya ya? Iya, yuk kita mulai. Garuda Pancasila. Ayo siap, kita nyanyi semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Iya suaranya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima bangsaku, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, tadi kita sudah nyanyi lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila.
Iya. Sini ya. Yang mana? Minimalis nah ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke materi coding. Itu benar. Ini benar ya? Iya. Abaikan. Iya. Kita mau belajar apa sih, Bu? Nah, ini dia. Kita mau belajar tentang berpikir. Nah, berpikir komputasional menyusun instruksi logis. Nah, instruksi logis itu apa? Nah, sebelum belajar ke instruksi logis, kita belajar dulu tentang tujuan pembelajaran kita belajar tentang berpikir komputasional tentang instruksi logis. Bu, komputasional itu apa? Kita tuh berpikir menjadi sebuah komputer. Berpikir menjadi sebuah komputer. Kenapa sih komputer itu kayaknya pintar banget komputer daripada kita? Ya nggak? Padahal kenyataannya komputer itu bisa bekerja karena ada perintah kita. Pernah nggak pakai ChatGPT? Pernah nggak pakai Canva? Bu, ChatGPT pintar ChatGPT sama kita, Bu. Ya nggak? Tapi kalau kita nggak ngetik sesuatu, dia kan tidak mengeluarkan apa yang kita perintahkan. Ya, ChatGPT mau nyari, saya mau nyari bagaimana robot bergerak, nanti langsung keluar ininya, ya kan? Tapi kalau kita tidak menyuruh mencari, dia tidak akan keluar perintahnya. Nah, makanya sini kita mau belajar berpikir komputasional. Bagaimana sih komputer itu bekerja? Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ini adalah satu, mengidentifikasi urutan angka dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menyusun instruksi logis yang runtut dan mudah dipahami. Berikutnya adalah menggunakan logika sederhana. Jika if, maka then. Jika if, maka then. Misalnya kalau maju if, mundur then. Betul. Nah, sekarang menemukan dan memperbaiki instruksi yang kurang jelas atau tidak runtut. Nah, berikutnya kita masuk ke sini. Apa sih pengertian instruksi logis itu? Instruksi logis adalah serangkaian perintah yang disusun secara sistematis sehingga setiap langkah dapat dilaksanakan dengan benar tanpa kebingungan. Misalnya contohnya apa? Kamu pernah bikin energen nggak kalau pagi-pagi mau minum? Kalau bikin energen gimana caranya? Siapkan gelas, siapkan energennya. Terus kapan lagi? Tuang kemana? Oh, kira itu baskom. Tuang ke gelas, kita tuangkan energen. Apa dituangin ke gelas? Energinya kita buka, tuangkan energinya ke dalam gelas. Terus habis gitu masukkan air panas. Setelah masukin air panas diapain? Diaduk. Setelah diaduk, sajikan deh energinya, gitu kan? Nah, ada instruksinya ya. Nah, ternyata instruksi logis ini terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kamu berangkat sekolah, mengenakan sepatu, mengenakan baju seragam, bangun tidur. Nah, itu ada instruksinya yang langsung direkam oleh otak kita. Nah, setelah pengertian instruksi logis, baru kita masuk ke ciri-ciri instruksi logis. Yang pertama, disusun secara berurutan. Terus jelas dan tidak ambigu. Tidak ambigu itu berarti tidak nyata, jadi jelas, benar-benar terpapar secara jelas. Terus menggunakan kata kerja perintah, logis dan masuk akal. Terus konsisten dari awal sampai akhir. Ini adalah ciri-ciri dari instruksi logis. Berikutnya, komponen penting dalam menyusun instruksi logis ada sequencing atau urutan langkah. Contohnya, memasak nasi. Masak nasi kan tidak tiba-tiba langsung jadi nasi, ya enggak? Dari apa dulu? Dari apa dulu kalau masak nasi? Dari beras. Berasnya diapain? Terus pakai apa? Pakai air. Terus? Iya. Nih, contoh urutan langkah pertama untuk masak nasi. Cuci beras dulu, bukan setelah memasak.
dahulu. Itu namanya sequencing atau urutan langkah. Yang berikutnya ada decomposition, yaitu memecah tugas. Di sini menguraikan tugas kelompok menjadi langkah-langkah kecil, contohnya membersihkan kamar. Misalnya kayak bisa menyapu, membersihkan kamar itu kan banyak ya. Bisa menyapu, terus apa lagi? Kasur, merapikan kasur, ya, membuang sampah, merapikan meja, apa lagi? Nah, ini adalah decomposition. Misalnya gini, Isma, bersihin kelas. Ngapain, Bu? Ngapain bersihin kelas? Nyapu, bersihin papan tulis, gitu kan? Namanya decomposition atau memecah tugas. Berikutnya ada lagi clarity. Nah, clarity ini adalah kejelasan bahasa, perintah tidak spesifik, tidak multitafsir dan menggunakan istilah yang mudah dipahami. Terus condition, jika maka. Contohnya, jika hujan maka gunakan payung. Jika malu makanya menggunakan baju, gitu kan? Biar supaya cantik pakai skincare. Kita kan orang pakai skincare ya nggak? Iya. Oh, biar bibirnya merah pakai apa? Pakai lipstick, gitu kan? Bu, jika lapar ngapain? Makan. Jika ngantuk tidur. Enggak. Kenyataannya ngantuk nggak tidur. Kenyataannya ngapain? Main HP. Kenyataannya main HP. Nah, itu tadi adalah komponen penting dalam instruksi logis. Nah, di sini sekarang contoh instruksi logis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada cara membuat teh manis. Pernah bikin teh manis? Iya. Apa caranya yang pertama? Gelas dan sendok. Terus yang kedua? Masukkan gula ke dalam gelas. Yang ketiga? Masukkan teh telur. Yang keempat? Tuang air panas. Yang kelima? Aduk hingga gula larut. Yang keenam? Iya. Tapi dari urutan yang Bu Guru buat ini, ada nggak yang menurut kamu yang tidak urut? Bu, kalau saya mah biasanya satu, betul Bu, siapkan gelas dan sendok. Kalau saya mah habis gelas dan sendok, saya masukin dulu air panasnya. Ada nggak kayak begitu? Ada nggak? Saya tuangkan dulu air panasnya, baru saya masukin tehnya, baru saya masukin gulanya, diaduk. Ada nggak kayak begitu? Ada. Terus Bu, kalau saya mah sama seperti ini Bu urutannya. Menyiapkan gelas dan sendok, terus masukin gula ke dalam gelas, terus masukkan teh celup, tuang air panas, baru aduk hingga gula larut, baru disajikan. Ada yang sama seperti ini? Ada? Nah, ini adalah contoh instruksi logis dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ada urutannya, ya nggak? Semuanya ada urutannya. Makanya kita belajar tentang berpikir komputasional. Oh, jadi komputer juga bekerja ada urutannya. Kalau tidak ada urutannya, dia tidak akan bekerja dengan baik. Nah, contoh yang berikutnya. Tadi membuat teh manis. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, cara menyikat gigi. Ya nggak? Kalau sikat gigi, odolan ditempelin di gigi atau odolan disikat gigi? Benar. Kirain odolan ditempelin sikat gigi itu baru pakai kompas sikat giginya. Ada yang kayak begitu? Tidak, iya. Jadi cara mensikat gigi yang pertama katanya apa? Satu, yang pertama apa? Ambil sikat dan pasta gigi. Iya. Yang kedua? Oleskan pasta gigi secukupnya. Yang ketiga? Basahi sikat. Yang keempat? Gosok gigi bagian depan, belakang, dan samping. Yang kelima? Berkumur bersih. Iya. Urutannya sesuai dengan ini yang kamu lakukan setiap hari? Iya, kirain Bu Guru kamu urutannya adalah pasta giginya kamu tempelkan di gigi, baru digosok pakai gosok gigi. Ada urutan sama gosok gigi Bu. Tapi kalau urutannya tidak logis, nanti dia sistemnya akan error atau terlihat aneh. Kok kamu aneh sih gosok giginya seperti itu? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah instruksi logis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, ini gambar apa? Apa? Sayur sop. Pernah makan sayur sop? Iya. Ternyata dalam membuat sayur sop juga ada
nanti kamu Bu Guru kasih beberapa potongan-potongan kata. Potongan-potongan kata ini kamu urutkan, kamu tuliskan di belakang kertas yang sudah kamu pegang. Urutkannya, yang pertama apa, yang kedua apa, sampai yang ke-9, sampai si sayur sop ini bisa disajikan. Siap tidak? Nah, berarti kalau siap, silakan buat kelompoknya. Satu kelompok dibagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 berarti. Nanti 2 kelompok 5 orang, satu kelompok berisi 4 orang. So, tentukan kelompoknya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Yang sudah siap kelompoknya, Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk buat kelompok. So, mendekati kelompok udah berempat. Yang berlima siap? Oke. Nah, di belakang kamu ada 3 tumpukan kertas. Silakan kamu ambil, masing-masing kelompok mengambil tumpukan kertas tersebut. Kamu urutkan cara menyusun, cara membuat sayur sop sampai disajikan. Nah, itu di belakang kamu, silakan diambil potongan kertasnya. Silakan bergerak salah satu dari kelompok. Nah, diambil. Nah, iya, silakan diambil. Iya. Di situ ada urutan 9 kelompok. Silakan kamu bagi-bagi dengan kelompok kamu. Sok diurutkan. Kalau mau membuat sop ini, urutannya seperti apa sampai dengan disajikan. Bu, dikasih nomor boleh nggak? Silakan dikasih nomor di belakangnya. Nanti masing-masing kelompok membacakan urutan dalam membuat sayur sop. Paham ya? Nah, sok, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk menyusun urutan membuat sayur sop. Ayo, dikasih nomor dulu boleh di belakangnya. Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, yang keempat yang mana, silakan. Iya, ayo. Sambil setel musik kali ya. Kita setel musik aja atau bagaimana? Ya susun. Ayo susun. Tadi volumenya gimana ya? Ya? Ayo susun, siapa udah siap maju? Jangan lupa. Itu atasnya bukan pojok kiri bawah. Itu yang sini Mau nyari? itu Mana ya? samping Indonesia. Masih mau di sini. Sampingnya. Nah, saya mau nyari lagi lagunya. X deskripsi X. Halo, terima kasih coach. Ayo udah? Sudah? Sudah selesai urutan? Iya, sok sudah selesai urutan. Sudah belum kelompok? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah selesai urutan? Mana sih?
Udah mau dimatiin dulu. Dah. Udah? Siap? Kelompok 1 bisa maju ke depan? Iya. Sini, kelompok 1 silakan maju ke depan. Di bawah urutannya nanti dibacakan. Kelompok yang lain mendengarkan sesuai tidak dengan urutan yang dibuat dengan kelompok 1. Ayo siap. Nanti masing-masing ini kan ada 9, berarti masing-masing membacakan 2. Jadi satu orang membacakan 3 berarti. Ayo. Yang megang nomor 1 2 siapa? Gitu bagi-bagi. Yang megang nomor 1 2 misalnya Andara, 2 3. Udah, kelompok 2 siap kelompok 2. Urutkan cara membuat sayur sop. Udah? Iya ya. Yang megang nomor 1 2 siapa? Oke siap, menghadap ke sana semuanya. Iya, mic-nya dipegang ya. 1 2 siapa? Nah, 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9. Iya, kelompok 1 akan mempresentasikan urutan membuat sayur sop. Silakan. Yang pertama, menyiapkan bahan sayuran berupa wortel. ya apa-apa. Siapkan air, kemudian rebus hingga mendidih dan masukkan bumbu tumis. Ya. Lalu menyiapkan bahan sayuran berupa wortel, daun, kol, kentang dan buncis. Kemudian dipotong dan dicuci. Ya, lanjut berikutnya. Bumbu yang sudah halus sampai larut. Memasak sayuran keras seperti wortel dan kentang. Lanjut. Memasak hingga matang, biarkan semua sayur empuk. Menambahkan sayuran lain seperti kol, buncis, daun bawang, dan seledri. Membumbui kuah dengan menambahkan garam, merica, sedikit gula, dan kaldu. Angkat dan sajikan sop sayur selagi hangat. Iya, beri tepuk tangan. Itu tadi hasil presentasi kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 siap untuk maju? Iya, nggak apa-apa beda, nggak apa-apa, nanti kita tinggal samakan. Bedanya di mana? Siap? Nomor 1 2 siapa? 1 2 3 4 sesuai urutan, nanti dibacakan. Iya. Siap? Kelompok 2, kelompok 1 kalau memperhatikan, kelompok 3 memperhatikan, nanti bedanya di mana, samanya di mana. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya udah kan tadi bahas. Nanti saat kelompok 2 akan mempresentasikan urutan logis dalam membuat sayur sop. Sop maju. Yang pertama menyiapkan bahan sayuran seperti berupa wortel, daun, kol, kentang, dan buncis. Kemudian dipotong dan dicuci. Kedua, menghaluskan bumbu bawang putih, merica, dan garam. Lanjut. Yang ketiga, tumis bumbu yang sudah halus sampai harum. Yang keempat, siapkan air, kemudian rebus hingga mendidih dan masukin bumbu tumis. Ya, lanjut. Masukkan sayur keras seperti wortel dan kentang. Menambahkan sayur lain seperti kol, buncis, daun bawang, dan seledri. Ya, lanjut. Membumbui kuah dengan menambahkan garam, merica, sedikit gula, dan kaldu. Masak hingga matang, biarkan semua sayur empuk. Terakhir. Angkat dan sajikan sop sayur selagi hangat. Iya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 3, silakan ke depan. Berdiri sesuai dengan urutannya. Iya, berdiri sesuai dengan urutannya. 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Siap kelompok 3 untuk membacakan presentasinya. Sok. Menyiapkan bahan sayuran berupa wortel, daun kol, kentang, dan buncis. Kemudian potong dan dicuci. Terus, Menghaluskan bumbu bawang putih, merica, dan garam. terus. Yang ketiga, tumis bumbu yang sudah halus sampai harum. Ya. Keempat, siapkan air, kemudian rebus hingga mendidih dan masukkan bumbu. Ya, lanjut. Yang kelima, memasak sayuran keras
seperti wortel dan kentang. Menambahkan sayuran lain seperti kol, buncis, dan bawang dan seledri. Yang ketujuh, membumbui kuah dengan menambahkan garam, merica, sedikit gula, dan kaldu. Memasak hingga matang, biarkan semua sayur empuk. Kesembilan, angkat dan sajikan sop sayur selagi hangat. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi kelompok 2 dan 3 alhamdulillah sempurna. Kelompok 1 ada kesalahan di mana tadi kelompok 1? Iya, kalau kelompok 1 tadi yang pertama itu adalah siapkan air ya? Iya, jadi dia sebelum masak siapkan air dulu. Kenapa? Salah baca. Oh, kenapa bisa salah baca? Iya, nggak apa-apa. Tapi Bu Guru apresiasi sudah mau maju semuanya betul. Hanya ada satu kelompok yang belum sempurna. Ya, jadi muternya betul. Yang pertama dalam membuat sayur sop ini, pokoknya kalau membuat sayur itu harus siapkan alat dan bahan dulu. Nah, ya, yang pertama kita siapkan dulu apa? Menyiapkan bahan sayuran berupa wortel, daun kol, kentang, dan buncis. Kemudian dipotong dan dicuci. Terus yang kedua apa yang kedua? Menghaluskan bumbu bawang putih, merica, dan garam. Yang ketiga, bumbunya ditumis sampai harum. Setelah bumbunya ditumis baru kita siapkan air di panci. Kita tunggu sampai mendidih. Baru kita masukkan bumbu tumisnya. Setelah dimasukkan bumbu tumisnya, kita masukkan sayuran yang keras. Sayuran yang keras itu mulai dari wortel dan kentang. Wortel dan kentang sudah agak empuk, kita masukkan dulu yang sayuran yang lembek-lembek seperti apa tadi? Kol, buncis, daun bawang, dan seledri. Terus yang keempat sudah masuk semuanya, terakhir kita bumbui, masukkan garam, gitu kan? Kita bumbui, masukkan garam, merica, sedikit gula, dan kaldu. Terus setelah itu memasak hingga matang, biarkan semua sayur empuk. Terus yang ke-9, angkat dan sajikan sayur sop selagi hangat. Itu adalah instruksi dalam berpikir logis. Kelompok 1 nggak salah, bener. Jadi sayur sop, cuma dia tadi menyiapkan sayur dulu. Sama kayak 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 juga 4, ya kan? Jadi ada banyak jalan, hanya instruksinya saja tadi ada yang keliru. Ya, kalau kelompok 2 dan kelompok 3 mah 2 sama 2 4, kalau dia mah 3 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya sama-sama 4, cuma jalannya saja yang berbeda. Kalau dia yang tadi 2 3 mah lurus, cuma pakai belok dulu dia. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah instruksi logis dalam membuat sayur sop. Ya. Jadi kenapa kita belajar ini supaya bisa mengurutkan langkah-langkah instruksi logis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang masih dalam kelompok. Di sini Bu Guru ada lagi nih. Ada lagi sekarang per kelompok. Nah, per kelompok pasti kamu pernah yang namanya memasak Indomie rebus pakai telur, ya nggak? Tiap hari itu mah Bu. Nah, kamu pernah bikin Indomie rebus pakai telur. Nah, sekarang di sini Bu Guru nyuruh kamu menuliskan langkah-langkah kamu, instruksi kamu dalam membuat Indomie rebus pakai telur. Siap ya? Iya nih, Bu Guru bagikan. Satu kelompok dapat 1 saja. Silakan nanti dituliskan langkah-langkah dalam membuat Indomie rebus pakai telur. Iya, silakan pilih 1 orang yang mau menulis siapa, sisanya tinggal berdiskusi. Iya, telurnya 1 aja, kalau bisa 2. So, yang nulisnya 1 orang saja. Yang temannya ngasih masukan ke temannya yang lain. Lihat di sini, itu dulu. Kelompoknya kelompok berapa? Nama anggotanya siapa saja? Di sini tujuannya adalah mampu menyusun instruksi logis berdasarkan gambar kegiatan. Ya.
Terus ini petunjuknya ada, amatilah gambar berikut. Gambarnya gambar apa itu? Indomie rebus pakai telur. Nanti sama masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya tentang membuat Indomie pakai telur. Iya, mau pakai musik? Kita pakai musik lagi aja, ya. Kita pakai musik. Ini lagu Malaysia ini. Yang pertama disiapkan apa dulu? Jangan lupa pertama itu bahan. Nah, sediakan alat dan bahan. Misalnya bahannya apa, alatnya apa. Saat mentari terbit, siapa sudah berjuang? Siapa yang mendidik hatinya penuh terang? Siapa sabar membimbing meski lelah datang, menanam harapan agar murid gemilang. Terima kasih oh guruku, oh guruku. Semua yang kau beri untuk bekal masa depan nanti. Terima kasih oh guruku, oh guruku. Semua yang kau beri untuk bekal masa depan nanti. Pertama alatnya apa, bahannya apa. Alat itu berarti benda yang digunakan, bahannya itu berarti bahan makanan yang digunakan. Siapkan alat dan bahan. Misalnya oh, alatnya apa, bahannya apa. Siapa yang mendidik hatinya penuh terang? Siapa sabar membimbing meski lelah datang, menanam harapan agar murid gemilang. Terima kasih. Ya. Udah kan ada direbus, ini kita apa tuh? Ya gabung ya? Boleh. Yang suka sayur boleh dimasukkan sayurnya. Ayo. Sepi. Sepi ya? Ayo biasa bikin Indomie. Setiap hari cuma suka bikin Indomie enggak? Iya, ayo. Sampai yang terakhir disajikan. Bu, ini ada 8 langkah-langkah. Kita cuma sampai ini boleh nggak? Boleh. Kalau bisa mah satu nomor itu satu langkah ya. Yang pertama kan menyiapkan alat, bahan, alatnya apa, bahannya apa. Terus yang kedua ngapain lagi? Bu, bumbunya dipisah atau dimasukin aja ke panci? Masukin aja ke panci bumbunya. Mau kalau masak mie rebus gimana emang? Oh, bumbunya di piring. Itu mah mie goreng yang di piring. Oh, mie rebus juga. Ya udah enggak apa-apa, tulis nanti langkahnya gimana. Tulis dulu nanti langkahnya gimana. Kalau bumbu rumah biasanya yang enggak apa-apa kan setiap kelompok punya pendapat beda-beda. Ada yang bumbunya ditaruh di piring, nanti baru dituang ke mangkok gitu ya. Iya, ayo
hasilnya sama-sama 4. Cuma yang tadi mah 2 tambah 2 4, ini mah 3 tambah 1 sama dengan 4. Sajikan. Udah selesai matangnya. Udah selesai direbus dan dimasaknya udah. Telurnya dimasukin belum? Udah ya sudah. Berarti kalau udah semuanya berarti yang terakhir sajikan. Ini kita ada tuh sajikan. Ayo, cara membuat mie rebus pakai telur. Ya, sudah selesai? Periksa lagi. Yang sudah selesai coba diurutkan lagi. Iya, terus apa? Iya. Refleksinya. Tulislah. Bu, refleksi tulis ya. Untuk refleksinya nanti setelah masing-masing kelompok maju. Nih coba dengarkan, Bu, refleksi ini ditulis nggak? Refleksinya isinya nanti dulu. Ya, nanti isinya setelah yang lainnya maju, setelah masing-masing kelompok maju, nanti kamu ketahuan, oh ternyata yang instruksi kamu teh sudah urut atau belum kan jadi ketahuan. Ya, sama bagian manakah yang dirasa sulit oleh kamu tuh nanti sesudah semuanya maju. Ayo mau gantian majunya atau mau gabreng? Ayo, kelompok 1, 2, 3 udah selesai? Langkah-langkah membuat sudah? Hah? Elisa bisa. Tadi sudah buat. Tadi mengurutkan membuat sayur sop bisa. Sekarang mau sayur sop sama bikin indomie kan hampir sama loh. Ya nggak? Hampir sama kan? Iya. Sudah? Ayo dari kelompok 3 udah siap? Kelompok 3 mau maju? Kelompok 2? Kelompok 1? Siapa mau maju duluan? Hah? Kelompok 1? Hah? Bareng-bareng boleh gantian bacanya? Boleh. Tapi kok bisa maju semua? Biar maju semua, biar kelihatan semua ke kamu. Maju aja gak apa-apa. Bajunya gantian. Kita ada berapa langkah-langkah? Ayo siap. Sambil memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 1. Kelompok 1 anggotanya. Kami akan mempresentasikan
bacanya gitu ya. Kami akan mempresentasikan urutan langkah membuat. Sudah? Kelompok 1 mau maju, jangan satu lagi, kasihan. Ayo kelompok 3 udah belum? Sampai mana kelompok 3? Sampai apa yang keenam, apa yang keenam? Diaduk. Kelompok 2 sampai nomor berapa? 7. Yang 7 apa? Tiriskan. Hah? Tiriskan? Kan bukan mie. Kok ditiriskan? Kan kita mie rebus, bukan mie goreng. Kalau mie goreng ada ditiriskan. Kelompok 1 mau maju. Kelompok 1 gak sabar nih. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Perkenalkan, kami dari dengan anggota kelompok kami bernama, kami akan presentasikan. Siap kelompok 1 akan menurut yang lain, kelompoknya mendengarkan. Iya, sok dipegang mic-nya. Hari ini kita mempresentasikan cara membuat mie instan. Kelompok 1 bernama Andara, Berlian, Gabriela, dan Nurul. Tuliskan instruksi atau langkah-langkah pembuatan Indomie rebus pakai telur. 1. Siapkan bahan seperti mie instan, telur dan mangkok, dan panci dan lain-lain. Lalu rebus air hingga mendidih, lalu tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Ketiga, pecahkan telur ke dalam panci, lalu masukkan mie instan, masak berbarengan dengan sayur sawi. Yang keempat, setelah semuanya mendidih, tuangkan semuanya ke dalam mangkok. Yang kelima, sajikan mie rebus instan selagi hangat. Iya, oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Tadi berarti kelompok 1 ada berapa urutan? Semuanya 5 urutan dalam membuat mie instan, mie rebus pakai telur. Kelompok mana lagi mau maju? Kelompok 3? Kelompok 3. Ayo sok kelompok 3. Silakan maju ke depan, tulis namanya, sebutkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan urutan membuat mie instan. Boleh bergantian bacanya ya. Sok. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu langkah-langkah membuat mie instan Indomie. Anggota kelompoknya sebutkan. Kelompok 3 tadi. Langkah-langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan seperti panci, garpu, mangkuk, sendok, serta Indomie, telur, dan sayurnya. Masukkan air ke dalam panci secukupnya, kemudian rebus air sampai mendidih. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, lalu masukkan telur. Yang keempat, selagi menunggu mie dan telurnya matang, taruh bumbu Indomie ke dalam mangkok yang telah disiapkan. Yang kelima, setelah mie sudah mau matang, masukkan sayuran ke dalam panci. Yang keenam, setelah semuanya matang, taruh mie terlebih dahulu ke dalam mangkuk, lalu aduk mie dengan bumbunya. Yang ketujuh, masukkan telur dan sayuran di atas mie. Yang delapan, kemudian sajikan mie selagi hangat. Iya, oke, boleh tepuk tangan. Oh, tadi adalah urutan logis kelompok 2 dalam menyajikan
Indomie rebus pakai telur. Sekarang kelompok 2. Maka kelompok 2 silakan. Iya. Kelompok 2 silakan sebutkan nama anggotanya baru dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di kelompok 2 ada anggotanya Nasjura, Naura, Nisma, Wulan, Zahra. Sekarang rusak dulu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti panci, garpu, dan sendok, mangkok. Bahannya mie, indomie, dan telur. Siapkan air dalam panci secukupnya. Tunggu sampai air. Masukkan telur ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih. Tunggu telur sampai setengah matang. Yang keempat, masukkan indomie ke dalam panci. Yang kelima, tunggu indomie sampai 5 menit sampai matang. Keenam, tuangkan bumbu ke dalam mangkok. 7, angkat indomie dan telur yang sudah matang, tambah air untuk kuah. 8, sajikan indomie kuah telur selagi masih hangat. Balik ke kursinya. Iya. Bu, yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya benar. Kan jadi Indomie satu mangkok pakai telur. Semuanya benar. Hanya instruksinya saja mungkin yang berbeda-beda. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Cara urutannya benar. Ntar guru nanya dulu. Kelompok 1 tadi berapa langkah? 5 langkah. Kelompok 2? 8. Kelompok 3? 8 langkah. Urutan yang benar yang pertama. Kita lihat semuanya sama ini ya. Sama enggak? Sama yang punya bu guru. Yang pertama, siapkan bahan. Ya, siapkan bahan. Mie instan, 1 butir telur, air, dan bumbu. Atau mie instan, 1 butir telur, air, panci, sendok. Nah, itu alat bahannya. Terus yang kedua, didihkan air. Sama nggak yang kedua didihkan air? Kelompok 1 apa? Rebus air. Kelompok 2 apa? Yang kedua apa? Tunggu air sampai berdiri. Yang ketiga, tuang air ke dalam panci. Setelah itu apa? Rebus air. Sama kan? Iya, sama. Alat bahan sama yang kedua tadi, didihkan air atau panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Yang ketiga, setelah airnya mendidih kita masukkan mie. Ya, masukkan telur, masukkan sayur. Gitu kan? Masukkan mie ke dalam air mendidih dan biarkan mulai mengembang. Ya kan? Nah, sama kayak yang ketiga apa? Pecahkan telur. Terus apa lagi? Masukkan mie. Iya, terus yang kelompok 2 apa? Sama. Yang ketiga, kelompok 3? Iya, sama kan? Sama, aman. Kelompok 1 sama, 2 sama, 3 sama. Yang keempat, terus masukkan bumbu setengah matang. Nah, masukkan bumbu setelah mie setengah matang. Masukkan bumbu seperti biasa. Jadi setelah mie-nya masuk ke dalam panci, kita masukkan bumbunya. Ya Kak? Kan sudah itu masuk tuh. Mie masuk, telur masuk, sayuran masuk. Sudah masuk semuanya, kita masukkan bumbu. Kalau yang suka bumbunya dimasukkan ke dalam panci. Tapi kalau saya mah mie-nya bumbunya dipisah, ditaruh di piring dulu. Ya. Terus yang berikutnya, aduk sampai merata bumbu mie telur hingga tercampur dengan baik. Yang berikutnya, masak mie sampai matang. Setelah matang, yang terakhir adalah sajikan. Tuang mie rebus ke mangkuk dan disajikan selagi hangat. Tuh, sama? Yang 5 langkah urutannya sama, yang 8 langkah sama, yang 8 langkah juga
direbus. Tapi kita urutannya banyakan kita Bu, kelompok 2 dan kelompok 3. Urutannya apa, banyakan kelompok 3. Semuanya benar. Hanya yang sama tadi Bu bilang, ada yang lurus langsung nyampe, ada yang belok dulu baru nyampe. Tapi intinya sama, yaitu menjadi satu mangkok mie rebus. Nah, inilah kenapa kita belajar berpikir berpikir komputasional. Nah, ternyata cara kerja komputer itu seperti itu. Kalau kamu menggunakan ChatGPT, kamu sama-sama mencari arti mawar. Ada mawar, ada bunga mawar. Nanti keluar artinya kan berbeda, ya nggak? Padahal kan pakai ChatGPT ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, berarti kita kembali lagi tuh di refleksinya. Lihat refleksinya. Apakah instruksi yang saya buat sudah urut? Sudah urut belum? Sudah urut belum? Nah, sudah. Kalau sudah berarti kenapa? Terus bagian manakah yang dirasa sulit oleh kamu? Bagian mana yang dirasa sulit? Bagian mana yang dirasa sulit? Nah, masing-masing kelompok ada yang dirasa sulit nggak? Tidak sulit. Oh, Bu, saya sulitnya di sini, saya tidak sulitnya di sini. Sulitnya di mana? Tidak sulitnya di mana? Terus yang berikutnya kesimpulannya. Tuliskan 2 hal penting yang kamu dapatkan setelah mempelajari hal tersebut. Setelah kita mempelajari tentang berpikir komputasional, kamu bisa menyimpulkan apa yang kamu simpulkan. Oh, ternyata cara kerja komputer itu berdasarkan apa? Walaupun hasilnya berbeda, walaupun hasilnya sama, instruksinya bisa berbeda. Ya, sekarang tuliskan refleksinya, tuliskan kesimpulannya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dan kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum di hari ada yang mau ditanyakan tidak? Yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada. Tidak mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, sama-sama dikerjakan dulu itunya, refleksinya dan kesimpulannya. Pada saat membuat mie rebus, kamu tidak merasa kesulitan? Tidak? Iya, kalau tidak tulis. Kenapa tidak merasa kesulitan? Kesulitannya di bagian yang mana? Nah, kesimpulan dari semuanya, oh ternyata kita belajar berpikir komputasional, fokusnya kepada instruksi logis. Yang bisa disimpulkan ada banyak sebenarnya, tapi di sini Bu Guru hanya minta 2 saja. Iya. Ayo sini silakan kumpulkan.
tentang berpikir komputasionalnya.